Halo bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك. وإنا لفي شك مما تدعوننا
ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mencari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang menaruh mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu suruhkan kepada kami. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyuruh kamu untuk beriman agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah dengan tema 3 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan oleh Ustadz Dr. Masburi HMMM dengan moderator Bapak Suradi SEMM. Kepada beliau kami persilakan. Kita simak bersama ya. Materi yang akan disampaikan dengan judul 3 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ngomong. Saya ikutin Pak Haji Suradi. Petik daun salam baik kampak. Kampak dibeli di waktu pagi. Mana salamnya belum kompak, saya ulangi sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya, buah pepaya, buah naga. Yang menjawab salam saya insya Allah masuk surga. Amin. Daun salam, daun pepaya, buah mangga, buah nanas. Yang menjawab salam saya insya Allah utangnya lunas. Kalau dibayar. Daun salam, daun pepaya dipetiknya di waktu pagi. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya insya Allah suaminya kawin lagi. Amin. Tapi tidak semua. Itu Pak Surah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yashkurun nas la yashkurullah. Sadaqalladzim wa sadaqal karim wa nahnu dzalika min syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berbicara mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mana merdeka bagi bangsa Indonesia? Apa yang pertama? Kemerdekaan adalah sebagai nikmat. Yang kedua, kemerdekaan sebagai amanah. Yang ketiga, kemerdekaan sebagai ujian. Walaupun sudah merdeka diuji loh. Ada negara dulu pengen lepas dari Indonesia, begitu lepas apa? Sudah merdeka. Diuji dia. Apa ujiannya? Orang yang menjanjikan dulu mau mengelola tambangnya nggak bisa melakukan. Makanya di sana hidupnya ya termasuk miskin. Maka pengen gabung lagi ke Indonesia. Indonesia nggak mau. Jadi apa namanya? Ini makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ada tiga. Kemerdekaan sebagai nikmat, kemerdekaan sebagai amanah, kemerdekaan sebagai ujian. Apa itu kemerdekaan sebagai amanah? Nih, jelas sekali perbedaan kehidupan kita di masa kemerdekaan bila dibandingkan dengan masa penjajahan. Sekarang kita memiliki kebebasan penuh menentukan nasib kita sendiri. Ke bangsa lain, Palestina sampai sekarang mau ngapa-ngapain itu? Mau mandi saja air nggak ada. Kenapa? Karena airnya dibom. Listrik diputus. Karena sampai hari ini masih dijajah. Mudah-mudahan Allah segera angkat Palestina segera merdeka. Ya. Kalau Indonesia sudah enak. Apalagi tadi sudah dibacakan dalam Al-Quran. Ya, kita diingatkan. Tadi apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita dapat nikmat kita harus bersyukur, maka ditambahkan. Tambahkan. Kalau tidak bersyukur, maka Allah akan berikan siksaan. Siksaan itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu hidupnya tambah susah. Karena mendapatkan rezeki tidak bersyukur. Makanya perlu harus bersyukur. Walaupun sekarang masih sudah merdeka, banyak hal yang diprihatinkan bagi masyarakat. Masih juga yang hidupnya kekurangan. Tapi hal seperti ini bukan terjadi di negara kita saja. Dimanapun begitu, di luar negeri pun begitu. Walaupun negara-negara Amerika yang katanya sudah maju, emang di sana nggak ada orang miskin banyak. Di sana nggak ada gubuk, ada. Terus kemarin lagi di mana? Saya lihat di video di Jerman atau di mana? Bus sedang lewat, bagasinya dibuka, barangnya diambilin di perjalanan. Itu lihat semua orang. Artinya apa? Berarti di sana juga masih ada kekurangan. Maka yang lebih penting adalah
mensyukuri. Makanya Al-Quran menegaskan di sana, dzalika bi annallahi lam yakun maghfiratun na'immatul an'amaha ala qaumi hatta bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim. Jadi yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan. Makanya kalau tidak kita bersyukur, tidak akan dianugerahkan nikmatnya. Ya, kepada siapa? Suatu kaum sehingga mereka mengubahnya apa yang ada pada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 53. Allah tidak akan mencabut kenikmatan yang telah diberikan kepada sebuah negara, kecuali negara itu dengan tangannya merusak dan menghancurkan kenikmatan, dan kenikmatan tersebut bisa berupa kemerdekaan. Kemerdekaan itu bisa dicabut kalau kita membuat kerusakan. Oleh karena itu janganlah kita membuat kerusakan di dunia. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, la yuhibbul. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan, membuat kerusakan. Sungguh kita merupakan satu bangsa dengan karunia Allah yang luar biasa, berupa kekayaan alam yang melimpah ruah, dan jarang negara yang kaya alam seperti Indonesia. Di Indonesia luar biasa, apa yang nggak ada di Indonesia? Ya. Gas di Indonesia ada, minyak ada, batu bara ada. Di Papua sampai hari ini tidak habis-habis tuh emas diambil sampai hari ini. Itu luar biasa kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Makanya harus dikelola dengan baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan sebagai amanat. Kemerdekaan juga sebuah amanat untuk berbuat adil. Beradil, memerangi kemiskinan, menegakkan akhlak dan moral bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, dan menjauhkan diri segala bentuk penyimpangan. Ashkuru al-akbaru wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini Nabi Sulaiman. Ini termasuk dengan Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Jadi orang yang tidak bersyukur namanya kufur. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Kalau kita bersyukur bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk diri kita. Siapa yang berbuat kufur maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kalau kita berbuat kufur, Tuhan tidak mau mengkufur untuk diri, enggak. Tapi Allah sendiri yang bilang, saya Maha Kaya. Kalau kalian nggak bersyukur kepada aku, nggak apa-apa. Itu istilahnya seperti itu. Ini Quran surat An-Nahl ayat 40. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Yang pertama, ada 3 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan anggota badan. Bagaimana yang dengan hati? Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang didapat berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bunyinya apa? Ada yang ketiga? Ada yang tahu? Halo. Bunyinya apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan. Terus maka dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi merdeka itu bukan semata-mata berjuang, iya,
Karena manusia hidup itu harus dengan apa sih? Harus dengan duit. Tahu duit? Doa, usaha, iman, tawakal. Kita harus berdoa juga, tapi tidak cukup berdoa. Jadi kalau kita nggak ada keseimbangan, kita ingin mendoakan supaya anaknya lulus terbaik, tapi anaknya nggak pernah baca buku. Yakin nggak lulus terbaik? Ya. Anaknya belajar baca buku, ibunya mendoakan. Nah, apa yang dibaca karena doa ibu maka akan nempel di otaknya. Begitu. Itu keseimbangannya. Dengan doa itu dimudahkan. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan. Syukur jenis ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Terus syukur ini tidak saja dilakukan pada saat mendapatkan nikmat kemerdekaan, tetapi setiap kali mendapatkan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sering mendapat berkah apa saja, ya, kasih uang 100, alhamdulillah, 200, alhamdulillah. Nggak dikasih ya, terlalu. Ya, itu dengan lisan itu ucapkan. Ya. Tadi kan sudah dikatakan lah itu lain tempat pembina agami belasan. Kita diharapkan melupakan kebaikan orang lain. Ya, dengan lisan itu makanya kan hadisnya itu layak kurun nas, layak surullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Kita dikasih apa-apa sama orang bentuk baik, buat betul. Kita orang lain yang sedikit, ngasih sedikit, nggak usah, kita nggak boleh, ya. Bahwa manusia tidak sempurna, tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang. Ada dokter kandungan melahirkan ditarik sendiri bayinya. Ada nggak? Ada. Pasti kita bantu ke dokter kandungan lain. Ada orang dokter matanya sakit, diperiksa sendiri nggak? Itu dokter mata lain. Artinya bahwa perlu tidak dapat berdiri tanpa bantuan orang lain. Maka kata seorang penyair, janganlah merasa diri paling utama di antara mereka, karena tanpa mereka kita bukan tak apa itu. Ringan sama dicilin, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja begitu. Ya bukan orang lain. Jangan merasa jadi atasan tanpa bawahan, nggak sopan. Benar nggak? Pakai baju, celananya jadi pakai sopan kan? Begitu juga jangan merasa sebagai bawahan. Bawahan tanpa atasan juga nggak sopan juga. Coba mama pakai bawahan, atasannya yang dipakai. Ya, berarti perlu bantuan orang lain. Masing-masing manusia tidak ada lebih hanya sebagai pelengkap bagi manusia yang lain. Kita melengkapi. Kenapa ada orang miskin? Karena ada orang kaya. Kalau orang kaya semua, siapa yang akan membantu kalau ada yang bocor? Kalau orang miskin semua, siapa yang akan membayar zakat? Jadi kehidupan itu sudah diatur sendiri dengan rupa. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itulah kehidupan manusia. Gitu. Ya. Kenapa kita diharapkan lupa kebaikan atau bantuan orang lain? Nih, ada aturannya. Walat tasawul padla bainakum. Ini Quran surat Al-Baqarah 37. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Nggak boleh. Melalaikan para pahlawan bangsa Indonesia yang sudah mendahului kita. Kita harus dihormati. Karena sekarang itu roman-romannya, sejarah itu sudah mulai dilupakan oleh para siswa. Kenapa?
karena di sekolah sudah mulai tidak ada pelajaran sejarah. Jadi lupa dulu seperti apa gitu perjuangannya. Ya kalau kita ini mungkin ini kan yang sudah mengalami siapa yang sudah mengalami 8 presiden? Kalau yang sudah mengalami 8 presiden siapa di sini? Ya, kalau lahiran tahun 60-an, 59 lah atau 55 itu pasti mengalami 8 presiden. Saya aja mengalami 8 presiden. Yaitu lahir 62 tahun 66, berarti 4 tahun mengalami Presiden Soekarno. Soeharto apalagi, nah sampai sekarang Pak Jokowi. Ya. Makanya kita juga setiap kepemimpinan pasti pada saat itu ada keberhasilannya. Makanya nggak boleh dilupakan. Juga jangan dijelek-jelekan. Ya karena setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya. Ada lagi. Ini hadis kalau nggak salah ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man sana'a ilakum ma'rufan fakafiruhu fa illam tajidu ma tukaffirunahu faqulu hatta taraw annakum qad kafartum. Artinya barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah. Balaslah. Orang lain ada senyum-senyum karena senyum adalah sodako. Dapat sumukan sodako. Jadi senyum itu sedekah. Maka senyum. Tapi jangan sekali-kali senyum sendirian. Jangan. Ya, kalau senyum sendirian kan ingatnya ngapain? Ya. Apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah. Kalau kita orang yang ngasih tapi budaya tidak ada, dinding, maka doakan. Hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Makanya ini kadang-kadang ini yang pada bawa mobil kasihlah ada uang recehan, begitu ada Pak Oga kasih. Gitu. Dengan ngasih kepada Pak Oga kita doakan. Jadi ya Pak, kan doa. Jangan sampai ada Pak Oga katanya begitu baik, kok bisa baik? Kasihlah, karena mereka sebenarnya tidak mau kerja begitu. Karena ada kerjaan lain misalnya itu ya udah, makanya kita yang bantu mereka. Ya. Dengan anggota badan selanjutnya. Di sini kita mesti memanfaatkan kemerdekaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, acara ini ada dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Kalau Pak Suradi takwanya beda artinya. Jadi takut sama anak mertua. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, takwa kepada Allah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mengisi kemerdekaan dan melakukan amal-amalan soleh yang mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus. Ini suatu kita semua mudah-mudahan dengan kehadiran di sini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Sungai Mahakam hanya bersih tempat orang mancing ikan. Cakap nak? Cukup sekian dan terima kasih. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Burung Iliak, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Adalah hubungan antara ulama dan umat. Nah, selama ini saya lihat antara ulama dan umat ini kadang-kadang tidak bersinergi. Dulu masih agak kuat ya. Bagaimana ormas Islam Muhammadiyah dan NU itu diberikan kesempatan untuk juga menjadi think tanknya pemerintahan. Kalau ada terjadi sesuatu tentang kebijakan pemerintah ini, baik dari PCN, gitu ya, PC-nya ya, cabang-cabang sampai ke pusatnya itu kayaknya kalau tidak sinergi, tidak sinergi kalau menghadapi kebutuhan umat ini di yang sekarang ini.
Demikian mungkin itu bagaimana hubungan umat dan ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tadi dari Pak Teguh mengenai hubungan antara ulama dan umarok. Sebetulnya kalau bertanya itu kalau dikatakan kenapa bisa seperti ini? Ini seperti telur dan ayam aja sebetulnya. Telur duluan apa ayam duluan? Di zaman Orde Baru itu banyak melahirkan organisasi-organisasi keislaman. Contoh, di tahun 1973 pemerintah melahirkan Dewan Masjid Indonesia. Itu Dewan Masjid Indonesia. Begitu Dewan Masjid Indonesia berdiri, pemerintah waktu itu Pak Presiden Soeharto, kalau saya membuat kebijakan-kebijakan yang kira-kira bertentangan dengan agama apa enggak, supaya tidak bertentangan agama, pasti Presiden memerlukan fatwa. Fatwa nggak mungkin mintanya ke organisasi-organisasi agama semuanya, nanti fatwanya bisa berbeda-beda. Maka tahun 75 lahirlah Majelis Ulama Indonesia, yang dimana Majelis Ulama Indonesia itu adalah anggotanya berbagai organisasi Islam yang ada di dalamnya, sehingga fatwa yang dikeluarkan itu sudah mencakup keseluruhan, dan bukan hanya para mustahid yang memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis, tetapi di sana juga ada ahli teknologi, misalnya mengeluarkan fatwa mengenai katak itu haram misalnya. Itu akan diteliti oleh dokter. Kenapa? Dampaknya seperti apa? Nah, kalau dampaknya nggak apa-apa, maka diputuskanlah menjadi halal. Itu dulu supaya tidak membuat bingung khususnya umat Islam. Nah, pada saat itu antara ulama dan umara itu harmonis sebelum reformasi. Nah, makanya setelah reformasi itu memang kebablasan. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah sekarang ada kegiatan-kegiatan dalam kondisi kemerdekaan Majelis Ulama dengan pemerintah? Salah satu contohnya kemarin dilakukan Pak Istana Negara, yaitu doa bersama. Siapa inisiatornya? Adalah Majelis Ulama dengan pemerintah. Nama saya Ibu Talimah. Yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan cara kita bersyukur di zaman kemerdekaan ini adalah salah satunya yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan yang saya tanyakan itu sih apa kaitannya cara kita bersyukur itu dengan hati, dan yang seperti apa yang kita bisa lakukan untuk bersyukur di zaman kemerdekaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Sebetulnya kalau dengan hati itu selama iman sebetulnya. Kenapa? Kan kita hanya berdoa. Kalau bisa kan kita berbuat. Tapi kalau bisanya berdoa ya nggak apa-apa. Berdoa saja. Itu sebagai rasa syukur. Ya Allah, terima kasih saya masih bisa diberikan umur panjang, kemerdekaan yang ke-79, kita bisa melihat dulu seperti ini, sekarang seperti ini, tapi kami masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kami masih iman dan Islam kepada Allah. Itu secara mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan lisan, dengan hati, ya dengan lisan, dengan hati dengan hati, itu yang dilakukan. Ya Bu ya. Yeah. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.